So, halo semuanya, gue Arfad dan selamat datang di Podcast. Selamat datang di Podcast episode kedua, gengs. Dimana di episode kedua ini kita akan membahas isu lain, isu penting lain tentang iPhone ya. Setelah kemarin di episode pertama kita ngebahas tentang baterai health. Jadi baterai health itu bisa menjadi patokan atau tidak. Buat yang belum nonton atau belum tahu sebenarnya baterai health itu menjadi patokan atau tidak, tonton tuh, ada di channel YouTube kita. Nah, di episode kedua ini kita akan ngebahas isu penting lain yang banyak banget juga kalian tanya ke Kope. Apa sih isunya itu? Ya, jadi isu yang mau kita bahas di episode kedua ini adalah tentang regional dari iPhone. Seperti yang kalian tahu bahwa iPhone itu kan tersebar di seluruh dunia ya. Jadi banyak banget di berbagai negara punya kode regional masing-masing. Kayak di US itu LLA, di Singapura itu ZPA, di Indonesia sendiri itu kodenya kalau nggak salah PAA dan lain-lain. Nah, lalu ada muncul isu atau rumor atau mitos ya yang menyebutkan bahwa kode iPhone regional negara A itu lebih bagus daripada negara B. Bener nggak sih sebenarnya gitu? Nah, inilah yang akan kita bahas di episode kedua ini, geng. So, stay tune dan kemana-mana. Kita akan diskusi lah, mengupas lebih dalam tentang kebenaran mitos ini gitu. Nah, biar lebih enak, Mimin mau ganti lagunya dulu nih, seperti biasa, oke? MD tolong diganti musiknya. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama tentang regional iPhone. Jadi apa sih fungsi sebenarnya dari adanya kode regional dari iPhone-nya itu sendiri, gengs? Apakah benar bahwa itu untuk membedakan bahwa iPhone dari negara A lebih bagus daripada negara B? iPhone dari negara B itu ternyata kualitasnya yang paling jelek gitu kan, segala macam ya, ibaratnya seperti itu. Benar nggak sih? Ternyata setelah Mimin cari tahu nih ya, Mimin googling, terus Mimin juga nanya-nanya ke beberapa Apple expert gitu kan. Jadi sebenarnya fungsi dari kode regional itu adalah untuk untuk mengikuti regulasi masing-masing dari negara masing-masing gitu. Gimana ya simpelnya? Simpelnya itu adalah, jadi misalnya iPhone dari regional Singapura, tentu Singapura punya peraturan tersendiri tentang gadgetnya gitu ya, tentang barang-barang elektroniknya gitu kan. Mimin nggak tahu spesifik apa karena pasti ada, cuman Mimin malas aja carinya. Terus yang paling ketara itu adalah regional Jepang dan Korea gitu, bahwa dua negara itu mempunyai regulasi bahwa kita tidak boleh memfoto orang diam-diam di publik, sehingga iPhone dengan kode negara Jepang itu J kalau nggak salah, dan Korea itu KH. Korea itu KH ya, benar KH. Itu kameranya tidak bisa di silent, shutter kameranya nggak bisa di silent gitu, kecuali kalian pakai mode live gitu kan. Jadi kalian itu nggak bisa ngilangin foto bunyi cekreknya gitu loh ketika kalian foto. Nah, jadi fungsi utamanya kenapa ada kode regional itu adalah ya untuk mengikuti regulasi dari negara tertentu, negara yang mengeluarkan iPhone-nya gitu. Dan yang paling penting gitu kan, ini Mimin kutip dari website namanya venomku.com. Salah satu fungsi lain untuk kode regional negara itu adalah karena tiap negara itu kan mempunyai sebutannya, colokan sih. Ya pokoknya itulah. Itu berbeda-beda gitu kan, sehingganya regulasi. Kode negaranya itu untuk membedakan aksesoris adaptornya yang dipakai. Kayak kita di Indonesia itu kan dua kaki dengan bentuk bulat, di US itu dengan kode negara kode iPhone-nya LLA itu 2 tapi gepeng, Singapura itu 3 gitu kan. Nah, yang seperti itu sebenarnya sih fungsi utama dari kode regional negaranya itu. Jadi yang pertama tadi kita Mimin bahas lagi, yang pertama adalah untuk mengikuti regulasinya, yang kedua adalah untuk membedakan aksesoris yang dipakainya, gengs. Jadi gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang banyaknya kode regional itu ada berapa banyak gitu. Kalau kalian penasaran gitu, nanya, jadi ada berapa sih Min kode regional yang ada di dunia? Ya banyak banget.
artinya setiap negara pasti punya peraturannya sendiri tentang barang elektronik. Dalam hal ini handphone gitu. Dan kalau iPhone yang kayak udah tadi Mimin bilang tersebar ke seluruh dunia, ya artinya di setiap negara punya kode regional sendiri gitu. Mungkin tapi ada beberapa negara yang kayak karena mungkin bertetangga atau mempunyai regulasi yang sama tentang barang elektronik, jadi mereka memakai satu kode regional. Kayak contohnya nih, kode regional AB itu untuk Mesir, Jordania, Arab Saudi, dan Qatar. Terus ada juga kayak kode regional DN, itu untuk Austria, Jerman, dan Belanda. Terus habis itu untuk kode regional LA itu untuk Kolombia, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Peru. Ya artinya ada beberapa negara yang lain juga mereka satu kode regional tapi beda negara, mungkin asumsi Mimin sih karena regulasinya sama gitu. Sementara Mimin udah pernah ngeliat yang beredar di Indonesia itu ada dari BR, Brazil pernah Mimin lihat, dari Jerman yang kodenya D itu pernah Mimin lihat, Jepang juga pernah, KH juga pernah, Korea J, dan yang paling banyak itu emang LLUS, ZP itu dari Singapura, dan PA itu dari Indonesia itu sendiri. Jadi itu yang paling 3 regional yang paling banyak beredar di Indonesia adalah kode regional LLA, ZPA, XA juga banyak sering Mimin lihat di Indonesia beredar, dan juga PAA itu sendiri. Terus kalau di Singapura gimana, Min? Di Singapura juga banyak banget dari yang lain. Mimin pernah lihat di Singapura tuh ada dari Jepang, dari Korea juga pernah ada, dari Australia XA itu pernah ada. Terus habis itu LL juga ada, dan ZP juga ada gitu. Jadi ya hampir di semua negara ada gitu. Dan apakah benar mitos yang mengatakan bahwa kode negara A itu jelek dibanding kode negara B gitu kan? Terus ada lagi mitos yang beredar bahwa kalau kode negara A itu udah pasti handphonenya rakitan, udah pasti nggak jelas, dalamnya pasti diganti. Mimin sih nggak setuju ya, bener-bener nggak setuju dengan statement ini. Kenapa? Karena negara asal iPhone sendiri itu kan adalah US gitu kan, LLA, walaupun pabrik besarnya ada di Cina, tapi produk Apple sendiri itu lahir itu dari US, dari Amerika gitu kan. Jadi emang nggak bisa juga kita bilang bahwa kode negara A lebih bagus daripada kode negara B, kode negara B lebih bagus dari kode negara C. Terus kalau kode negara D itu udah pasti dalamnya rakitan dan lain, nggak bisa kita bilang gitu. Karena gini, Mimin pernah ketemu di Singapura, barang lokal set mereka nyebutnya ZP itu udah di refurbish dan mereka udah diganti, layar LCD udah gantian, kamera udah gantian gitu. Dan Mimin juga pernah nemuin kasus handphone iPhone PAA itu kan Indonesia tuh, X garansi iBox, X garansi resmi lah. Itu juga udah diganti, LCD udah diganti, kamera udah diganti. Artinya tidak menjamin bahwa kode negara A itu udah pasti gantian, kode negara B belum gantian. Itulah kenapa kalian kalau mau beli iPhone diwajibkan untuk selalu cek and recheck berkali-kali, bahkan double, triple, quadruple, apapun sebutannya itu cek gitu. Cek sampai mati lah intinya. Jadi jangan termakan mitos kode regional A lebih bagus dari B lagi ya, gengs. Itu ternyata salah mitos itu gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya setelah kita diskusi panjang tadi itu, yang pertama adalah dari Kope nih ya, kesimpulan dari Kope gitu kan. Yang pertama adalah ternyata kode regional itu tidak bisa menjadi landasan bahwa dari negara A lebih bagus, dari negara B lebih bagus. Enggak. Jadi kode regional negara itu bukan menjadi apa ya, dari Apple sendiri itu fungsinya bukan untuk menentukan kualitas iPhone-nya lebih baik, bukan. Jadi itu emang untuk melihat aja iPhone itu berasal dari negara mana dan ada peraturan apa di negara itu. Kayak contohnya Jepang, kayak tadi yang udah Mimin kasih ya, Jepang gitu kan, dan Korea. Karena di negara mereka tidak boleh memfoto orang diam-diam di publik, artinya shutter kameranya tidak bisa di silent kecuali dalam mode live, yang seperti itulah. Lalu yang kedua, fungsi utamanya adalah untuk menyesuaikan aksesoris yang dipakai, artinya menyesuaikan dengan apa ya,
Colokan listrik. Colokan itu bahasa Indonesianya ya. Ya itu intinya itulah. Kalian pasti paham. Untuk aksesorisnya gitu. Jadi mulai sekarang Kopek maunya sih kita pelan-pelan mengubah mindset bahwa iPhone ini lebih bagus, iPhone negara ini lebih bagus. Itu karena salah besar. Setelah kita cari tahu itu salah besar. Kenapa? Kalau kalian bilang itu ya ke orang US, kalian bilang bahwa handphone LLA itu jelek, iPhone dengan kode negara LLA itu jelek. Kalian bisa kena marah. Kalian bilang dan orang Jepang, iPhone dengan kode J itu jelek. Itu kalian bisa kena marah sama orang. Sama dengan kalau ada orang luar bilang bahwa kode iPhone dengan kode PAA, which is PAA itu dari Indonesia jelek, kita juga pasti kayak ya nggak bisa gitu dong. Itu sama aja gitu. Jadi secara fungsional jangan melihat kalau kalian mau beli iPhone tuh jangan melihat itu dari mana, karena itu nggak penting. Beneran itu nggak penting. Percuma kalau kalian beli iPhone dengan kode negara PAA atau ZPA atau XA atau LLA atau apapun itu, tapi kalau dalamnya udah dibongkar, LCD udah diganti, lalu kamera udah diganti, ya kan, dan lain-lain, itu buat apa gitu. Jadi yang paling penting adalah cek fisiknya. Yang paling penting itu adalah cek seluruh kondisinya. Itu sih pesan dari Kopek. Jadi semoga dengan adanya ini mitos-mitos tentang kode regional bisa teratasi. Nggak nyampe beli betul Mimin ngomongnya. Semoga bisa teratasi dan tidak menambah daftar hal yang harus kalian periksa padahal tidak harus kalian periksa ketika kalian mau beli iPhone. Ini seperti itu sih gengs. Ya mungkin itu dulu podcast episode kedua ini tentang regional. Semoga banyak manfaatnya. Kopek juga sadar bahwa kita juga sadar bahwa belum banyak ilmu yang bisa kita bagi. Jadi kita membuka diskusi di kolom komen ya. Apapun itu kita bakal diskusi sehat di situ biar menambah ilmu kita lagi tentang dunia per iPhone-an. Oke. So terima kasih yang udah dengerin podcast episode kedua. Tungguin aja episode ketiga kita akan nanti ngebahas apa. Pokoknya isu penting juga yang banyak banget kalian tanyain dan ternyata Kopek menemukan fakta mengejutkan. Sama seperti ini ya, jadi ya sama seperti on the spot ya. 7 list ini nomor 4 mengejutkan. Ini gitulah. Tungguin terus episode-episode selanjutnya dari Kopodcast. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kalian pecinta Apple device. Oke, Mimin Arfat cabut dan bye-bye.